Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Halo Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di hari ini. Apa kabar? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Baik, sebelum kita beraktivitas hari ini, seperti biasa kita akan datang kepada Tuhan. Kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih kalau di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, Engkau yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu pun. Karena itu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita lihat di 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16 dan 17 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu adalah buah dari sebuah keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah yang kita terima dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang menolak Yesus, dia tidak memiliki anugerah keselamatan. Dia mencari keselamatan dengan kekuatannya, dengan seluruh kemampuan yang ada padanya. Dan karena itu tidak ada jaminan bagi dia untuk dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Berbeda kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi anugerah yaitu keselamatan hidup kekal. Nah, kalau kita lihat bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Pemazmur dalam hal ini Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkan sepanjang hari. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan orang percaya, amin. Tanpa firman Tuhan, langkah kaki kita akan tersesat. Hal itu disadari oleh Daud, sehingga Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Adalah mutlak bagi setiap kita untuk senantiasa membaca, meneliti, dan merenungkan firman-Nya serta melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Karena itu pertanyaannya adalah, cukupkah waktu yang kita sediakan untuk merenungkan firman Tuhan? Ataukah kita membaca firman Tuhan hanya saat berada di gereja,
atau persekutuan. Di luar itu kita sama sekali tidak pernah menyentuh Alkitab kita. Bapak Ibu, tayangan ini menjawab kebutuhan Bapak Ibu, sehingga setiap hari Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama saya. Karena itu kiranya kita tetap merindukan firman Tuhan setiap hari. Sesungguhnya daripada berhari-hari yang disediakan Tuhan kita habiskan untuk perkara sia-sia seperti chatting di internet berjam-jam, atau mungkin kita ngobrol yang tidak ada faedahnya, alangkah bijaknya bila kita semua menyediakan waktu untuk membaca serta merenungkan firman-Nya senantiasa. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan begini di Efesus pasal 5 ayat 16, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, mari kita mengisi hari-hari yang jahat itu dengan membaca, merenungkan firman Tuhan dan semakin giat melakukan menjelang kedatangan Kristus kali kedua. Mengapa kita harus menyukai firman Tuhan? Jawabannya karena saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal baru atau nilai-nilai moral yang tidak kita peroleh saat kita membaca buku-buku pengetahuan lainnya. Di dalam Alkitab tertulis banyak janji Tuhan, di mana janjinya adalah dikatakan janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Nah, setiap anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepadanya pasti akan menikmati janji-janji itu, seperti ada tertulis Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan merenungkan firman Tuhan, kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu tentang hal-hal apa yang harus kita tinggalkan, karena segala perbuatan yang bertentangan atau yang melanggar firman-Nya adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus tunduk atau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bukan hidup menurut kehidupan daging, keinginan-keinginan daging, dan berkompromi dengan dosa. Manusia lama kita harus kita tinggalkan. Karena itu jangan tunda-tunda waktu lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya tayangan sahabat Galilea ini menjadi kebutuhan Bapak Ibu dan dirindukan oleh setiap orang yang mau bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Melalui firman Tuhan setiap hari, saudara akan melihat kehidupan rohanimu akan bertumbuh, dan engkau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya tayangan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan karena itu bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi ya, sehingga setiap kali ada tayangan ini langsung ternotifikasi. 30 menit sebelum tayang itu langsung ternotifikasi di layar HP Bapak Ibu semuanya. Dan juga yang paling penting adalah Bapak Ibu share kepada yang lain, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi berkat. Ketika membagikan link ini, Bapak Ibu sudah menjadi berkat, sudah menjadi pelayan Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan adakan bagi kami. Firman-Mu telah kami baca, kami dengar, di mana kami diingatkan untuk semakin mencintai firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Kiranya kami seperti Daud yang begitu mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kiranya firman Tuhan hari ini senantiasa menjadi berkat bagi kami semua. Berkati seluruh sahabat Galilea, dimanapun mereka berada hari ini terpelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada